Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Meti Faroka, di channel Metimed. Mari belajar matematika. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu memahami penjumlahan pecahan, memahami pengurangan pecahan, dan yang ketiga kita diusahakan dapat menyelesaikan latihan soal tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menyelesaikan operasi pecahan, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, ada 3 poin. Yang pertama, penyebut pecahan harus sama. Jadi kita harus cek terlebih dahulu apakah penyebutnya sudah sama atau belum. Dan yang kedua, jika penyebutnya belum sama, maka samakan penyebut dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut. Dan yang terakhir, apabila kita sudah mendapatkan hasil, perhatikan dan pastikan bahwa hasil tersebut adalah bentuk yang paling sederhana. Jika belum, maka sederhanakan hasil akhir. Nah, kita ke contoh soal. Di sini 1/3 ditambah 4/3. 1/3 berarti penyebutnya 3, 4/3 berarti penyebutnya juga 3. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal langsung saja menentukan hasilnya. Jadi tinggal pembilangnya saja kita tambahkan ya. Perhatikan baik-baik. Nah, jadi 1/3 ditambah 4/3 karena penyebutnya sudah sama-sama 3, kita tulis saja di sini penyebutnya 3. Dan kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 tambah 4 hasilnya adalah 5. Jadi hasil akhirnya adalah 5/3. Tapi kita juga harus memastikan karena di sini pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. 5/3 kalau kita bagi 5 dibagi 3 itu kita dapatkan 1. Berarti kalau kita ubah ke pecahan campuran, 5 dibagi 3 dapat 1, sisanya 2. Maka hasil akhirnya menjadi 1/2/3. Baik, ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini penyebutnya ternyata belum sama ya. Maka karena penyebutnya belum sama, berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini 5 dan 2. Untuk pecahan pertama penyebutnya 5 dan pecahan kedua penyebutnya 2. Berarti karena belum sama kita harus mencari KPK dari 5 dan 2. Ternyata KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Nah, setelah itu kita tinggal mengubah pecahan tersebut dengan cara sebagai berikut. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Kemudian dikali 1. 2 kali 1, 2. Jadi 1/5 itu menjadi 2/10. Ya, ditambah. Nah, 10 dibagi 2 hasilnya 5, dikali 3 hasilnya 15. Jadi pecahan tersebut menjadi 15/10. Oke. Nah, sekarang kita sudah melihat bahwa penyebutnya sudah sama, yaitu 10. Maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 15 hasilnya 17. Maka kita mendapatkan 17/10. Sebenarnya ini juga sudah selesai, tetapi alangkah lebih baiknya kita menyederhanakan kembali dengan cara mengubahnya ke bentuk pecahan campuran. Kenapa demikian? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. 17 dibagi 10 menghasilkan 1 dan sisanya adalah 7. Maka hasil akhirnya menjadi 17/10. Nah, contoh soal berikutnya.
di sini kita ke operasi pengurangan. Untuk operasi pengurangan juga sama. Tadi kita harus memperhatikan terlebih dahulu penyebutnya. Yang pertama 2/3 berarti penyebutnya 3 dan 2 sebagai pembilang. Dan pecahan kedua penyebutnya adalah 5 dan 3 sebagai pembilang. Berarti pecahan pertama penyebutnya 3, pecahan kedua penyebutnya 5 belum sama. Maka kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu mencari KPK dari 3 dan 5 yaitu 15. Nah, kita tinggal ubah. Caranya seperti tadi ya, 15 dibagi 3 dulu, kemudian hasilnya dikali 2. Oke, satu kali lagi, 15 dibagi 3, hasilnya dikali 2. Kita hitung sekarang, 15 dibagi 3 dapatnya 5, dikali 2 menjadi 10. Nah, karena di sini operasinya adalah pengurangan, berarti dikurangi. Oke, penyebutnya juga tetap 15, karena tadi kita sudah menyamakan penyebutnya ya, KPK dari 3 dan 5. Nah, 3/5 juga kita ubah menjadi 15 dibagi 5, hasilnya 3, dikali 3 menjadi 9. Nah, sekarang kita bisa menyelesaikannya karena penyebutnya sudah sama. Penyebutnya yaitu sudah sama-sama 15, berarti 10 dikurangi 9 adalah 1. Penyebutnya tinggal ditulis yang tadi 15. Dan ini sudah bentuk yang paling sederhana. Sehingga hasil akhir dari 2/3 dikurangi 3/5 adalah 1/15. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan pecahannya itu adalah pecahan campuran? Kita lihat tadi pecahannya di sini adalah hanya pecahan biasa. Bagaimana kalau pecahan campuran? Nah, pada dasarnya proses penyelesaiannya sama. Hanya ada tambahan satu langkah, yaitu di awal kita terlebih dahulu harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian penyebut pecahannya tetap harus sama. Dan jika belum sama, maka samakan penyebut dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut. Dan terakhir, sederhanakan hasil akhir. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soal ya. Diperhatikan baik-baik supaya bisa difahami. Nah, untuk yang pertama di sini pecahannya adalah 2/3/5 ditambah 1/3/4. Karena di sini pecahannya 2/3/5 adalah pecahan campuran, maka untuk memudahkan kita caranya ubah dulu pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya mudah ya, yaitu 5 dikali 2 ditambah 3. Jadi dikali dulu kemudian ditambah. 5 kali 2 itu 10 tambah 3 jadi 13/5. Maka sekarang kita mendapatkan pecahan 13/5. 13/5 itu sama saja dengan 23/5. Ditambah, nah ini juga sama ya. Karena 1/3/4 itu pecahan campuran, berarti kita juga harus mengubahnya menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu 4 dikali 1 ditambah 3. 4 dikali 1, 4 ditambah 3, 7. Berarti hasilnya adalah 7/4. Nah, kalau sudah seperti ini akan lebih mudah diselesaikan. Kita tinggal mengecek apakah penyebutnya sudah sama atau belum. Pecahan pertama penyebutnya 5, pecahan kedua penyebutnya 4. Oh, berarti belum sama. Maka artinya kita harus menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK dari 5 dan 4. KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Nah, kita tinggal ubah ya. Oke, perhatikan. Ini juga sama, disiapkan dulu. Tadi penyebutnya adalah 20, yaitu KPK dari 5 dan 4. Oke, selanjutnya 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 kali 13 berapa ya? 4 kali 10, 40 kali 3, 12 berarti 52. Oke. Nah, kita juga lakukan untuk pecahan yang kedua. 20 dibagi 4 hasilnya 5 dikali 7 menjadi 35. Sekarang kita sudah mendapatkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Oke, sekarang tinggal disederhanakan. Kita tulis dulu penyebutnya yaitu 20. Kemudian kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 52
ditambah 35 menjadi 87. Jadi kita dapatkan 87 per 20. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, pembilangnya 87, penyebutnya 20, artinya ini bisa diubah kembali ke dalam bentuk pecahan campuran. 87 dibagi 20 hasilnya adalah 4 dan sisanya adalah 7 ya. Berarti kita akan mendapatkan hasil akhir 47 per 20. Dan ini sudah bentuk yang paling sederhana, berarti kita sudah menyelesaikan soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian juga untuk operasi pengurangan. Nah, ini juga sama ya, langkahnya seperti tadi. Di sini 4 per 7 dikurangi 1, 2 per 3. Hanya saja di sini ada pecahan yang bentuknya masih dalam bentuk pecahan campuran. Artinya kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan kedua menjadi pecahan biasa. Kita tulis saja lagi 4 per 7 karena dia sudah bentuk yang paling pecahan biasa. Caranya yaitu untuk pecahan yang kedua 3 dikali 1 ditambah 2. Oke, 3 kali 1 hasilnya 3 tambah 2 jadi 5. Maka kita dapatkan 5 per 3. Nah, ini sudah hampir selesai ya. Tapi lihat, penyebutnya belum sama. Pecahan pertama penyebutnya 7, pecahan kedua penyebutnya 3. Artinya kita harus menyamakan penyebutnya. KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Oke, kita tulis untuk pecahan yang kedua, KPK-nya dari 7 dan 3, 21. Artinya penyebutnya asalnya berbeda, 7 dan 3 menjadi 21. Sekarang kita tinggal ubah ya, 4 per 7 menjadi pecahan dengan penyebut 21. 21 dibagi 7 hasilnya 3, kemudian dikali 4 hasilnya menjadi 12. Nah, sehingga 4 per 7 itu menjadi 12 per 21. Dan berikutnya 21 dibagi 3 hasilnya 7, dikali 5 menjadi 35. Oke, bisa kan ya mengubah pecahan? Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa langsung menyelesaikannya. Nah, caranya 21 ini sebagai penyebut tulis saja karena dia sudah sama. Tinggal kita kurangkan pembilangnya, 12 dikurangi 35. 12 dikurangi 35 itu berarti negatif ya. Negatif 23. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi, hasil akhirnya adalah negatif 23 per 21. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya materi ini cukup mudah karena materi ini juga sebenarnya sudah dipelajari di SD. Oke, bagaimana kalau misalkan kita mendapatkan soal cerita seperti soal berikut. Pada musim panen, seorang petani menghasilkan 5/1/3 ton padi. Jika sebanyak 2/5 ton dari hasil panen tersebut dijual, berapakah hasil panen yang masih tersisa? Nah, karena di sini asalnya ada 5/1/3 dan kemudian dijual 2/5, maka operasinya adalah operasi pengurangan. Namun perlu diperhatikan di sini pecahannya kedua-duanya adalah pecahan campuran. Berarti langkahnya kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa dan kita cek juga penyebutnya belum sama, maka kita juga harus menyamakan penyebut kemudian kita selesaikan. Bagaimana hasilnya? Silahkan dicoba mengerjakan ya. Terima kasih pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya tentang operasi perkalian dan pembagian pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.